Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat setia channel Alamejo. Saat ini saya lagi bersama Pak Asep lagi, biasa untuk bincang-bincang seputar tanaman jahe merah. Kita ngobrol santai Pak Asep ya, sambil ngopi, sambil ngerokok. Dan maaf, ini yang kita rokok ini adalah rokok herbal sin. Insya Allah aman untuk kesehatan. Aman kesehatan, keluarga, lingkungan, gitu. Dan ini kopinya juga kopi herbal ya Pak Surya. Kopi yang topik. Alhamdulillah kita ya hari ini kita terasa gitu. Jadinya kalau untuk awal-awal mah dari saya tuh pertama nyemeng, itu pertama tanam gitu ya. Iya. Tiap hari tiap pagi dilihatin, ditungguin berapa tunasa gitu kan. Lama gitu Ya cukup lama. Ternyata untuk semai September, Oktober dan sekarang Desember, Allah saya tiap bulan semai. Ya santai lah, santai gitu. Santai ya. Santai aja. Jalan. Nah, cuman kendala-kendala sekarang yang terjadi yang saya rasakan berbeda. Musim hujan. Salah satu ya. Oh gitu ya. Itu kan jadwalnya kan per 3 hari sekali saya harus ekspor. Sore hari gitu kan. Cuman kalau sekarang kan libur ya, tapi ya tadi kembali kepada nyemprot nih. Ya insya Allah Semprot juga nggak pakai pestisida Pak Sep ya? Menggunakannya pestisida nabati. Nabati. Kita bikin sendiri. Kebetulan saya ada di sekitar kita juga banyak menggunakan apa tuh Bahan-bahan sisa kayak enggak, daun pepaya, bukan sisa lagi. Kalau untuk mall, untuk pupuk ya pasti sisa apa bintang gitu ya. Cuman kalau untuk pesta apa ya ada tumbuhan-tumbuhan yang memang nabati gitu kan, tumbuhan-tumbuhan herbal yang menggunakan apa ya, yang mengandung unsur pestisida gitu. Contohnya kan daun pepaya, kemudian serai, ya kan, dalam serai juga kan banyak gitu kan. Salah satunya serai itu tikus nggak mau. Ini tinggal ngambil. Daun sirsa. Nah, yang mungkin yang belinya bawang putih, bintang. Bawang putih. Bawang putih. Banyak di dapur Pak Sep. Cuma Yamaha yang beli. Itu per setengah kilo bawang putih sama daun pepaya sama itu saya campurkan sekitar dapur 5 liter. Itu saya coba nyemprot. Itu difermentasi apa gimana? Enggak. Kalau Langsung? untuk pesnap, nabati semprot kita bikinnya 5-2 jam. Jadi 2 jam sebelum diaplikasikan kita bikin dulu, tumbuk ya atau bahan-bahan itu semua. Nah, cuman kalau yang punya blender pakai blender lah. Iya. Iya. Berarti daun sirsa, daun pepaya, daun serai, sama bawang putih. Bawang putih. Itu komposisinya gimana? Ya komposisinya Bawang putihnya berapa? kalau bawang putih untuk setengah kilo bawang putih, 5 lembar daun pepaya, 1 genggam daun apa? Serai. Daun sirsa. Daun sirsa. Daun serai yang 1 genggam lagi. Ya. Nanti dibersihin. Perkiraan paling semuanya total 3 kilo lah. Total 3 kilo ditumbuk, setelah ditumbuk ya kasih air bersih 10 liter. 10 liter. Maaf, untuk yang 10 liter paling 3 kilo. Yang 3 kilo. Yang 3 kilo 10 liter ya, 10 liter. 10 liter ditumbuk dulu. Itu bisa untuk 10 tangki. 10 tangki. Ya saya makan kebetulan 2000 polybag ya habis 10 tangki lah. 10 tangki Pak kita. Pak Asep diserupit dikit Pak Asep. Ya, siap ngopi. Nah, kebetulan untuk sekarang itu paling banyak tuh bercak daun Pak kita. Karena dari air hujan gitu. Jadi kan kelembaban tinggi, sehingga kan ya yang namanya jamur itu yang lembab-lembab ya. Ya manusia juga kan kalau sering lembab-lembab kan ya jamur. Iya. Jamuran gitu ya. Jamur-jamuran. Bulukan. Nah, kan kalau bahasa kita makan bulukan ya, misalkan kita punya opak ya. Punya opak yang kelamaan bulukan, tengik lagi. Nah, sama jahe juga penyakitnya itu. Jadi banyak menyerang sehingga kita kasih pesnap. Intinya kita harus diperhatikan ya Pak Sep ya, kebutuhannya dan kena penyakit atau apa. Itu ketika ada yang layu bakteri gitu kan, itu segala diambil peminta dipisahkan ya. Nanti bisa menular juga kayak menular cepat menular. Itu salah satu
permasalahan petani jahe itu seperti itu. Jadi penyakit bercak, Melepas ya namanya. melepas. Dan udah tumbuh tapi nggak berkembang malah melepas ya. Tapi memang dari saya amati dari bibit juga. Kalau bibit yang dari rimpang bahannya ya. Ya tapi akan sunatullah ya. Iya. Yang namanya kematian mah ada saja. Betul. Di pihak budidaya. Sejago-jagonya budidaya pasti ada kendala di lapangan. Cuma kita minimalisir gitu ya. Minimalisir. Ya. Kalau bibitnya kualitas ya terbaik, organik untuk Ya, organik lagi gitu dari kan. bibit awalnya itu dari Mana mana? juga ada studi banding dari bimbingan, dari Majalengka gitu. Alhamdulillah. Masuk kok sana yang saya mah melepas semua gitu gimana ya? Alhamdulillah Iya. saya emang enggak. Bagaimana pelakuannya begini? Oh, pelakuan sama ternyata bibit Pak. Oh, bibit. Ternyata bibitnya dia bukan dari AS, dia bukan mitra kita gitu. Insya Allah kalau bibit dari kita mah Insya Allah yang enggak separah itu Insya Allah. Ya, pemirsa, jadi ini Bapak Asep ini untuk pembibitan dia punya khusus dari pertanian Pak Asep ya. Jadi untuk kualitas bibit rimpangnya itu udah terjamin oke. Untuk pertumbuhan minimal sekali untuk ada kematian Pak Asep. Jadi bibitnya tuh melalui Pepalitro dulu. Baik penelitian produksi pertanian, melalui lab dulu ya. sertifikat untuk kami yakini bahwa itu organik. Ya seperti itu lah itu. Nah gini Pak Asep, ada pertanyaan. Kalau misalkan kita udah punya budidaya banyak, nanti kadang kita bingung untuk menjualnya Pak Asep. Untuk panen nanti pas udah banyak, jualnya kemana? Bingung Pak Asep. Makan aja. Gadol gitu ya Pak Asep ya. Intinya gini Pak Binta. Iya. Kita usaha ya. Iya. Baik itu usaha kecil lah, usaha besar tetap kita berkeseimbangan antara produksi sama pemasaran. Betul. Produksi, pemeliharaan perawatan, hasil ada pemasaran. Endingnya kan, Iya. ujung-ujungnya kan profit. Nah, keuntungan itu kan. Untuk apa sih kita nanam tiap nanam ya, ayo tanam ternyata payung gitu kan. Nah, Payu, bulukan nih kayaknya nih. mengerikan sekali. Insya Allah Pak. Ya awalnya saya seperti itu. Saya juga masih dari pasar dulu ternyata ya masih kena gimana ya kacau lah. Kacau. Alhamdulillah ya bulan Agustus tersebut saya bertemu dengan rekan saya yang tergabung dalam komunitas akar mas semesta. Komunitas akar mas semesta di Bogor. Oh di Bogor. Di Bogor. Di Bogor. Di Bogor. Bisa. Pusatnya di Bogor. Jadi itu khusus untuk benih-benih. Mau benih, tanaman. mau nanti menerima panennya. Oh, jadi kita kalau ngambil dari sini rimpangnya, bibitnya Mau ngejual juga ke sini lagi gitu Ya. Pak Asep ya. Oh. Ya, kalau menjual bebas, tapi kalau usahakan ya kalau bisa mah jual ke situ lagi karena dia kan butuh juga produk. Oh, mereka siap tampung berapapun Pak Asep ya. Target sekarang hampir 300 ton 300 ton per bulan. per bulan. Per bulan. Istimewa Pak Asep. Tapi yang nanti yang betul-betul diawasi sama kita ini, iya. bukan bibit yang sekarang berada di lapangan gitu kan. Oh, ya dari Karena salah dari satunya kita, gitu ya. Pak Bintang, Heeh. kendala ekspor kita ke luar negeri masalah bibit jahe ini diantaranya kualitas. Kualitasnya ya. Kualitas. Jadi bukan saja kuantitas tapi kualitas. Jadi segi nanti kan ada kandungan yang ada unsur asuhan. Nanti ada tes lab juga ya Pak Ya. Asep? Oh, Jadi jangan sampai ya banyak kecurangan. Kadang-kadang yang organik kan memang rentan dengan penyakit. Padahal mah masih beberapa literatur petani-petani yang ada di Indonesia khususnya yang beberapa pribadi gitu ya. Kalau menanam organik memang jangan terlalu riskan dengan masalah melihat daun-daunnya. Kalau daun agak kuning atau nggak masalah, rimpangnya itu saya apa namanya bau ini kuning hijau-hijaunya jeroyok gitu ya. iya. Bukan masalah daun saja. Ini rimpangnya ada banyak ada gitu. daunnya hijau bagus. Itu Bintang. Dalamnya nggak ada kan cuma juga. Nah, gitu. Intinya lah. Tapi memang masuk ya maaf saya juga kan ini kan media sosial gitu ya. Iya. Kadang-kadang saya juga sering yang mencemooh, wah bullshit atau apa ya. Saya santai-santai aja. Apalagi mereka petani-petani yang dahulu. Iya. Ya malum lah. Kadang saya juga mengarahkan program-program ini khusus antar mas-masta gitu ya. Iya. Sama orang-orang pemula masih patuh
bisa menjalani sesuai SOP. Kadang-kadang yang sudah biasa udah ribet, fokus sama tiga NPK, tiga support pakai pestisida mudah kan gitu ya. Itu masalahnya. Ya banyak juga kan jahe merah di pasaran kan, tapi yang kita bikin kan bukan asal jahe, Pak. Banyak dari kandungan juga udah terjamin. Terus harus tua, betul tua untuk bibit mah gitu kan. Kalau jahe yang muda ya itu mah Pak Bita juga suka, saya juga suka. Jamer, janda merana, Janda herang, itu jahe. Aduh, Masya Allah, luar biasa nikmat Allah. Ini rokoknya rokok keras hitam. Ini kalau saya hitam. New normal. Normal ya. Cuma ini ada sedikit kurangan. Ya. Iklan sebentar. Nah, kurangannya ini kalau ini harus bawa korek terus Pak. Sponsornya Sin Herbal. Rokok Sin Herbal. Alhamdulillah. Sama kopi Turki juga herbal juga. Seripit dikit. Hasil wawancara di lapangan, hasil kemarin Pak Bintang ya alhamdulillah sudah banyak yang bertantangan ke saya. Dari YouTube yang kita bikin kemarin, tempo hari minggu kemarin, itu ternyata respon dari masyarakat banyak yang datang ke sini dari Kuningan, dari Majalengka, dari Cikijing. Mereka tanya-tanya untuk cara budidayanya, dan Pak Asep sudah memberikan arahan-arahannya bagaimana. Untuk yang berminat juga silakan datang ke sini, boleh lihat-lihat boleh atau sambil ngopi, sambil ngopi sehat dan rokok sehat. Ya, rokok sehat. Sin New Normal. Luar biasa ini. Ini Pak Asep, saya juga ada minat. Saya tuh punya lahan sekitar 5 kali 8 meter. 40 meter. 40 meter berarti ya. Itu kira-kira membutuhkan berapa kilo rimpang? Berarti kalau 40. Jadi kita kalkulasikan untuk lahan 40 meter itu bisa masuk 240-an Pak. 240 bibit ya. Berarti kira-kira itu didapat dari berapa kilo? Ya 5 kilo lah. 5 kilo kurang dari 5 kilonya juga, cuman kita ambil 5 kilo cadangan kan, barangkali ada yang pahitnya kan gitu ya. Ada yang melepas atau yang gimana, mendingan lebihnya daripada kurang gitu kan ya. Berarti 40 meter persegi itu 5 kilo. Nah itu untuk jarak tanamnya gimana Pak Sep? Kita ambil kalau situasinya agak rindang-rindang, pemerintah rindang itu enggak ya lenglang ya. Tukang sari, pohon sengon, pohon jeruk, atau punya pekarangan yang agak hium-hium. Iya. Atau bahasa Indonesia apa tuh ya? Hium. Lebat. Ya, rimbun itu ya. Bisa yang penting kan ada sinar matahari, baik itu pagi atau sore gitu, minimalnya ada sinar matahari ke situ. Karena kan bagaimanapun kan proses fotosintesis kan diperlukan. Betul. Itu yang rimbun itu jaraknya kita kira 40 kali 30. 40 kali 30. 40 tuh jarak antar jahe, antar bibit ya. Antar bibit. Misalkan ke sini ke pinggir 40, ke sini 30 atau ke 40 gitu. Atau gitu aja. Oh gitu. Makanya kalau misalkan itu yang rimbun supaya di sela-sela itu kalau tingkat 40 kan gede Pak. Iya nanti kan banyak ini ya. Betul. Sinar matahari ke sana gitu kan. Nanti untuk apa? Untuk yang luas, yang punya luas tidak ternaungi gitu ya. Iya. Itu 30 bisa, 25 bisa. Agak kerap karena ya kan itu full itu sinar mataharinya. Itu benar. Jadi tadi saya hitung ya 40 meter itu kan saya hitungnya setengah saja lah 5 kilo. 5 kilo ya, jarak 30-40 lah antar bibit. Nah itu nanti kedalaman nanamnya itu berapa? 15 cm. Ke dalam. Jadi kalau di bedengan Pak Bintang ya kita usahakan ke dalam 15, jempolnya 15. Kalau bedengan tuh ya. Dicampur 15 cm, ke atasnya 15 cm, jadi 30 cm. Nah kita nanam 15 cm. 15 cm itu cukup. Ya dari permukaan. Iya dari permukaan tanah kan. Nanti dilobangin dulu baru dimasukin. Campur. Ya, kita udah dicangkul nih. Ya. Makanya kita mau nanam jahenya. Oh iya. Udah disemai. Di lubang pakai tangan, lubang.
dalamnya maksudnya 15 cm cukup. 15 cm ya? Oh dalam juga ya? Tapi kan enggak ada di limpang yang ukuran dari apa? Dari bibit, Pak. Dari bibit ya? Dari bibit yang ukuran sudah segini, Pak. Sudah sekitar 20 cm lebih, Pak. Bahkan 25 umur semayat kita kan. Pernah kita lihat. Ya. Itu nanti terkubur seperempatnya. Oh. Kalau dari rimpang langsung sampai ke rimpang, ya cukup 2 cm 3 cm dikuburnya. Oh gitu, iya. Ini kan bicaranya kan dari bibit. Dari bibit ya. Bibit yang sudah tumbuh sekitar 2 bulan dari semaian itu 15 cm. Oh, Maksudnya diharapkan nanti anakannya kan. iya. Kalau nanti kalau terlalu rendah, terlalu Nanti aurat ya. Aurat kelihatan ininya. ya maksudnya kan nanti tergerus air. Betul. Air. Itu Pak istilahnya. Pokoknya mah senang lah. Nah, yang punya daya gitu ya. Maksudnya selamat senang yang kosong daripada itu hilang. Ya dari video kemarin juga yang saya bikin, saya terinspirasi Pak Sep. Kalau kerja kan jalan, ya itu kan bisa juga. Kalau perawatan bintang, kita sudah medianya bagus gitu kan. Media sudah tersedia, sudah ditanam gitu kan. Seminggu sekali Seminggu sekali. Kalau Bila dicek kita kan organik, kalau ngecek mah tiap sore pagi juga nggak apa-apa sebelum kerja gitu kan. Gantian. Gitu. Maksudnya untuk pemeliharaan, pemupukan gitu ya. Oh, pemupukan. Bukan pakai organik cair. Seminggu sekali. Kalau penyemprotan itu sebulan sekali? Setengah bulan sekali. 2 minggu sekali. Tinggal aja. Kalau ada hama cepat tangani. Karena itu memang kalau kekurangannya ya. Kalau menggunakan pola organik memang udah terlalu tembak tuh mati gitu hama. Jadi butuh kurang ramah. Prosesnya lama ya. Cara nyemprotnya juga kan dari secara atas ke alami bawah, gitu ya. dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Ini daun nih, daun. Usahakan dari kena bawah daun Pak. Iya. Tomata. Jadi daun tersebut membuka mulut daunnya sekitar pagi sampai 9 Pak. Oh. Kalau siang kalau panas jangan rusak, jangan perlakuan kayak Oh, enaknya sih pagi sampai sore kalau lembeh Pak. lembeh, leles. Ya kepanasan. Lembeh Pak. Ya, pemirsa nanti kita lihat ke lapangan, cara-caranya mungkin nanti kita liput lagi. Dan kemarin kita bilang mau meliput bikin mall ya Pak Sep ya? Oh iya. Bikin mall itu mikroorganik lokal. Mikroorganisme lokal itu untuk pupuk tanaman jahe merah dari sisa-sisa makanan. Kalau mualnya bisa dari mual bunga pisang, bisa dari nasi basi, terus bisa dari limbah buah pisang atau buah nanas Pak Sep ya. Tergantung kita butuhnya unsur apa gitu. Nah, kalau kita butuh nutrisinya yang dibutuhkan. Nutrisinya untuk unsur N, ya. Dari banyakinnya apa gitu ya. Kalau unsurnya K ini, unsurnya fosfor ini. Jadi kan nomor yang namanya NPK. Nah, kita bikin sendiri. NPK. Nanti kalau kita akan liput ya untuk pembuatannya. Kalau untuk yang memang kalau yang nggak bisa ribet Pak, ketika beli gitu ke petani ya NPK ya NPK 15 11 iya 16 kandungannya tuh. Iya. Itu kalau itu mah yang nggak ribet, cuman itu kan kimia. Balik lagi nanti ke kualitas jahenya juga. Sebetulnya negara kita itu alamnya paling subur Pak. Tongkat jadi tanaman. Kenapa kita manfaatkan kimia gitu kan? Apalagi buku sekarang langka loh kita. Iya. Langka di pasaran. Gur mah katanya rek belinya. Hese pisan itu. Mau beli aja susah, gimana mau minta gitu. Jadi mendingan bikin sendiri. Karena kalau pemanfaatan limbah ini betul-betul memahami masyarakat khususnya gitu ya. Insya Allah Pak. Samping lingkungan rapi gitu kan. Lebih aman lingkungannya, ramah lingkungannya, bersih gitu. Ya, sampah kita manfaatkan. Saya ngambil jerami dari pas tetangga kan ada sawah gitu ya. Sawah gitu ya. Hampir 20
Ambul. Saya simpan sela-sela aja Pak, sela-sela jahe, sela-sela polybag, atau Itu sela-sela bagus juga ya. sela-sela dulu lah. Biar nanti juga lapuk Pak. Kayak duda gitu ya, lapuk ya. Lamun duda teh payu lapuk. Itu duda sepayu Si lapuk. kayak Samidin teh. Ini Samidin ya. Jadi gitu Bintang. Jadi banyak sekarang yang namanya di kak kita mah kan pohon pisang dan Jepang jual ya kan. Iya, padahal itu bisa dimanfaatkan Mas. Kita minta aja itu lapuk. Mahal Pak, minta aja. Pada dibuang gitu ya. Kalau pohonnya itu kan unsur fosfor Pak, fosfornya Fosfor. perkembangan. Tapi yang paling bagus itu bonggol. Dari bonggol pisangnya itu ya. Bonggol pisang mah di samping fosfor itu ada JPT, zat pengatur tumbuh akar. Itu dicacak nantinya. Pak Bintang suka perhatikan nggak? Bayangkan satu bonggol pisang ya, tumbuh lagi. Oh, kan? iya dari bonggolnya itu berarti Makanya dia udah ada di situ ada gas auksin, spirulin, itu ada. Oh, Ya bahasa Korea kan auksin, spirulin, stekinin itu bahasa JPT-nya gitu. itu dia tunasnya tumbuh dia udah punya cadangan di situ Iya. dari bonggolnya itu. Satu bonggol pisang, kedua rebung bambu. Bayangkan Pak, Rebung, rebung bambu, iwung. itu JPT-nya luar biasa. Oh, iya itu. Tapi ya kalau kita makan juga enak ya. Iya. Gitu ya. Cuman kalau rebung di pasar mah ya paling bikin waras dan bergizi ya. Udah langsung tinggi, misalkan orang kerja pengen tinggi pakai ibu nggak bisa. Udah si Awi. Si Awi. Cuman kalau untuk JPT luar biasa. Pak Bintang misalkan hari ini ketemu pohon bambu ada rebungnya Iya. 1 meter bisa. 3 hari ke sana kaget udah Cepat ya? udah jangkung banget. Berarti gimana? Cepat betul. Itu untuk pertumbuhan berarti konsepnya. Itu pakai rebung. Alhamdulillah di kita mah ya di sekitar Di sekitar banyak ya. Asal kita tahu ilmunya aja. ilmu mah sebetulnya mah kita cari referensi dari orang dari pengalaman. Betul, dari pengalaman, dari Google juga banyak. Betul, Cuman banyak. dari Google juga kan dari pengalaman. Itu masing-masing daerah punya perbedaan Pak. Iya. Belum tentu diterapkan di daerah situ bagus, di sini bagus. Betul. Iklim, faktor ketinggian dari permukaan laut juga itu akan mempengaruhi Pak. Insya Allah untuk jahe ini sebetulnya mah bisa umum Pak. Sampai 2000 DPR juga masih bisa tumbuh. Dari dataran rendah sampai tinggi. Nah, makanya tetap. saya bilang jahe ini tanaman lintas musim Pak. Iya. Maksudnya gimana? Dia pukul sumra, Iya. bebas. Pak. Kita kalau di skema setiap bulan Mei tanam, Semen tanam panen terus. Insya Allah bisa Pak. Bisa. Oke, Pak Asep kopinya udah habis, ini rokoknya juga udah habis. Isi dulu masih banyak. Terima kasih atas informasinya. Jadi, bentar. Jadi kapan Pak Bintang itu mulai tanam? Maksudnya biar Saya lagi buka lahannya dulu Pak. Jadi kita mah jangan ngomong hanya hanya teori Pak, Betul. hanya ilmunya saja. Yang Ilmu yang dipraktekkan. bermanfaat itu yang dipraktekkan, Yang Pak, Insya Allah. dipraktekkan. Jadi segeralah tanam, kasih contoh Siap. yang lain. Nah, Siap. setelah tanam Bapak nanti kan panen, ya. Siap. Siap Nanti laksanakan. saya mohon bimbingannya Pak Asep juga. Amin, insya Allah, Oke. insya Allah. Oke sahabat setia channel Lalamejo, sekian dulu bincang-bincang kita dengan Bapak Asep. Nanti kita lanjut dengan cara bikin mol mikroorganisme lokal dari bahan-bahan limbah. Oke, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Dan kalau ada yang mau tanya-tanya boleh, di sini ada nomor Bapak Asep. Beliau bersedia banget untuk berbagi ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.